Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam S3, Serba Serbi Sugiarto. Terima kasih pada sore hari ini saya kedatangan tamu ini teman-teman. Tamu yang sangat-sangat terhormat. Beliau salah satunya adalah Mas Jack ini Kades Tanjung Sari, Mas Jack. Dada-dada Mas, biar dikenal. Yang berikutnya adalah Mas Rusmanto ya. Dan berikutnya adalah Pak Klumit. Pak Agus Susanto. Sebagai opening kita, Mas Jack ini dulu anak motor. Jadi saya kenal beliau itu di anak motor, ya GCI Club itu. Yang hari ini musda Mas, musda 2 kali, sekono lah hal itu. Itu terima kasih rawuhnya, Mas Jack. Alhamdulillah panjenengan mendapatkan amanah ya sebagai kepala desa juga, termasuk Mas Agus di Klumpit. Saya sendiri punya memori Mas. Itu punya memori tahun berapa ya? 2009 atau berapa? Lupa sampai. Karena sesuatu yang pahit tak kubur dalam-dalam, saking dalamnya malah lupa. Jadi saya pernah bukan di luar. mungkin saya itu, Mas. Jadi saya saya pernah gagal juga ya, dan jenengan berhasil, berarti saya kalah dengan panjenengan. Jadi ada sesuatu yang ya, saya ingin bertanya gambaran saya untuk menjadi saya selalu mengatakan dengan teman-teman juga, semua profesi punya plus dan minus. Tapi tugas kita itu sebagai makhluk Tuhan itu menjadi yang terbaik di setiap profesi yang kita geluti. Tapi untuk Kades Mas Jack, untuk menjadi Kades di Tanjung Sari itu kesannya piye Mas? Dalam waktu yang relatif singkat ini, baru 6 bulan Mas ya? 1 tahun ini. Oh, 1 tahun ini. Piye Mas rasanya Mas? Mumet apa tambah santai? Iya, memang luar biasa perasaannya Pak. Jadi ada banyak tantangan menjadi seorang Kades itu. Yang jelas memang banyak tanggung jawab yang harus kita selesaikan, yang berurusan dengan warga, yang sebelumnya memang saya sama sekali belum pernah merasakan. Karena memang sedikit banyak saya pernah di dunia politik, cuman kan tidak terlalu mendalam. Tidak praktek praktis ya. Praktek praktis. Jadi memang sangat berbanding terbalik Pak sama kehidupan saya yang sebelumnya, yang dulu sering keluar kota, yang pulangnya jarang-jarang, sekarang yang di rumah jarang punya waktu untuk keluar. Tapi ini sudah menjadi pilihan, sudah menjadi pilihan. Insya Allah saya akan tetap menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai kepala desa dengan sebaik-baiknya. Karena untuk maju menjadi kepala desa ini juga butuh perjuangan yang sangat ekstra. Jadi ada banyak teman-teman yang sudah ikut berjuang sama saya dan itu menaruh harapan banyak kepada saya. Jadi saya tidak mungkin untuk mengkhianati mereka atau mengesampingkan apa yang mereka cita-citakan gitu untuk menjadikan desa kami Tanjung Sari ini lebih maju. Ya, Mas, kalau seingat saya dulu kan panjenengan itu sempat ke rumah saya dengan orang tua. Nah, saya tuh juga mikir juga, ini jadi Kades ini keinginan orang tua apa keinginan sendiri ya, ini yang perlu saya tanyakan. Karena waktu itu betul loh, Bapak Ibu ya Mas ya, Bapak Ibu ikut semua sama Nyonya sama Pak Le ya, tempat saya itu Mas. Itu kira-kira memang menjadi impian yang terbersit, karena pasti kan nggak ada rencana loh pasti dalam jangka aku waktu SD sampai nggak pasti itu atau mungkin ada tekanan orang tua aja lah gitu. Jadi orang tua itu tidak yakin sama kemampuan saya Pak. Benar. Dulu itu jadi untuk membawa orang tua ke sini itu juga butuh perjuangan Pak. Untuk meyakinkan orang tua bahwa saya ini mampu. Jadi ya itu salah satu cara saya untuk meyakinkan orang tua bahwa saya ini juga punya banyak relasi di luar, punya banyak relasi di luar dan saya ini mampu, saya mampu. Jadi, tapi non saya potong. Waktu itu memang berpengaruh Mas. Memang saya penyampaian saya menggebu-gebu memang. Sangat berpengaruh. Oh gitu ya. Panjenengan kan sudah senior dalam dunia politis kan gitu. Senior ngibul apa? Senior yang politis. Jadi memang alhamdulillah karena saya tidak mau maju tanpa restu orang tua Pak. Betul, setuju saya. Restu orang tua itu nomor 1 bagi saya. Kalau penting. Orang tua tidak merestui, biar bagaimanapun tekad saya juga tidak akan jadi. Itu satu yang saya pegang, memang restu orang tua itu harus saya kantongi dulu, harus saya
benar-benar mau maju kemarin itu. Meskipun pada waktu itu ada titik, tapi pintar jenengan. Jadi jenengan untuk menjelaskan itu tidak pakai bahasa panjenengan, tapi jenengan memang punya inisiatif delalai itu loh. Nah itu hikmahnya, makanya segala bidang itu ada hikmahnya, termasuk motor. Banyak minusnya, kalau saya banyak minusnya, tapi tetap ada hikmahnya untuk beliau itu. Karena memang orang tua saya itu pola pikirnya lama, pola pikir orang lama. Padahal perangkat juga ya? Iya, perangkat. Iya, itu padahal. Memang sebelum saya lahir pun udah jadi perangkat Bapak. Ya, sampai sekarang. Tapi era dan periode dahulu memang beda lah dengan kita. Ini kan loncatan-loncatan kita sangat berbeda lah. Oke, untuk Mas Agus nih ya. Biar nyambung ke arah pemerintahnya. Mas Agus juga baru pertama ini di pemerintahan desa. Satu angkatan pertama. Satu usia kayaknya ini. Gitu. Startup lah itu. Tapi Mas, mungkin ada hal-hal yang bikin jenengan wah atau wow atau gimana monggo Mas? Terima kasih Pak. Yeah. Untuk yang kami alami itu memang serba baru. Serba baru. Akhirnya kan itu timbul harus adaptasi. Penyesuaian dengan masyarakat, dengan lingkungan, apalagi dengan proses kegiatan yang kita laksanakan kayak dulu yang diatur ke Pak Jaki itu. Yang semuanya gini, terus kita harus misalnya bangun harus pagi, pelayanan harus siap, dan juga kita di desa itu kan berpikir. Sebentar, bangun pagi nih mandi keramas atau kerja? Ini kan harus jelas ini. Ini apa nih? Apa? Itu takutnya kalau ada orang mau butuh Pak. Itu kita harus cepet-cepet kan sebagai seorang pelayan. Saya itu memang ada satu pemikiran yang bingung juga Mas, karena kalau di daerah saya ini karena Bandung desa besar, itunya kayak gitu nggak ada Mas. Tapi daerah utara itu memang luar biasa, lorong golek petinggi, gitu. Bojone mbayi anak mobil golek petinggi, gitu. Ini kan sesuatu banget itu. Pelayanan 24 jam. Nah iya, itu terjadi, benar-benar real terjadi ya. Iya, 24. Makanya saya kemarin sama beberapa nun sewu ya, kapan, maju Ades moh mbak kali ya. Ya toh, pasti tahu mbak. Kalau saya nggak bisa juga. Oh memang itu real ya, terjadi. Iya. Oh luar biasa. Dan semoga itu menjadi satu amal ibadah loh bro. Kalau emang itu kita yakini menjadi sesuatu ya yang kita tulus, pasti ada sesuatu lah untuk itu. Itulah yang menjadi serba-serbi kepala desa itu Pak. Serba-serbi itu SSK berarti kepala desa. Ya, untuk Masnya. Nah ini mungkin ada Mas. Ini sudah nikah juga belum? Udah nikah ya. Mungkin selama saya biar connect, selama jenengan mendukung, ini mendukung Mas Jack ini suka dukanya apa kemarin? Dukanya ya. Karipan Pak, ayo. 24 jam Pak. Hampir 24 jam, pulang paling 2 jam Pak. Ya. Selama 3 bulan Pak. Tapi sampai sekarang nun sewu ya. Letupan mungkin Mas Jack ya, letupan kerikil itu masih ada tersisa ya Mas ya? Kalau residu politik di desa itu nggak bisa hilang saya rasa Pak. Untuk menyatukan dua kubu ini susah sekali Pak. Sudah kita kasih kegiatan, tetap saja ada yang pro ada yang kontra. Sebentar Mas, saya setuju bahwa residu politik itu pasti ada, cuman tergantung kemasan kita Mas. Kalau kita menyerah dengan kondisi itu dan kita menjadi diri kita yang tidak bisa membaur dengan mereka, tetap akan terjadi Mas. Gitu loh. Jadi harapan saya nih, mohon maaf untuk teman-teman dari Tanjung Sari ya. Mudah-mudahan saya sangat berdoa, mudah-mudahan ini segera terurai dan ayolah bareng-bareng noto desa. Apa yang golek apa sih? Nang desa, ya Mas. Gitu ya. Tujuan kita sama. Kita pengen membangun Tanjung Sari lebih maju. Iya. Ada sesuatu yang kurang pas terhadap desa, kita juga malu loh. Saya juga sama loh. Jangan tahu lah desa saya. Tapi kan nun sewu termasuk hari ini pun ini belum tahu tadi. Jadi saya itu Sukabumi berawal dari sesuatu yang sederhana, ribut di medsos, ya, habis menyalahkan dan gitu. Udahlah, saya ambil alih. Saya gitu aja. Kita ngalahi, terus. Nah, kalau ini S3 ini bonus ya. Ya, termasuk Mas Jack itu kemarin, Mas Jack itu kan bonus, kan jujak gitu, ya Mas. Jadi nggak ada rencana memang, ada rencana yang seperti itu. Di Klumpet juga sama Mas, untuk residu politik masih juga tersisa itu, kira-kira gitu. Langkahnya apa? Ini mungkin untuk berdua ya. Langkah apa untuk menghilangkan susah, setuju. Tapi meminimalisir, nah ini penting Mas, trik-triknya. Ayo monggo, Mas Agus dulu. Senior. Lebih dewasa mungkin. Iya.
kalau kami itu gini Bapak, untuk proses yang di sana itu kalau ada gawe, kalau ada orang hajatan, tanan misalnya, atau orang mau hajatan yang lain, kalau kita datang itu orang pandangannya akan lain. Betul. Misalnya kepala desanya teko, nggak peduli lawan, nggak peduli kawan, gitu toh ya. Mau ale-ale kok teko, kan gitu. Misalnya gitu, contoh. Setuju, cocok. Yang penting kita hadir, ada kegiatan hadir. Setiap momen ya, Iya. diusahakan setiap momen. Iya. Kalau terjadi halangan, apa mungkin digantikan nyonya atau adik atau gimana? Biasanya kita izin. Oh, Kayak- datang sebelumnya atau gitu. Kayak gini tadi akan ada hajatan, kalau di sana itu mitoni. Oh, Kita 7 izin bulan dulu, ya. iya. Bapak nggak bisa hadir kalau saya mau. Tapi kalau mitoni setuju ditinggalkan saya. Itu kan isi orang bro, apa di mitoni? Ya toh, itu saya setuju. Iya. Oke, Terus. sama cek. Mungkin Sama. ada kisi-kisi ya yang Ya dilakukan. sama Pak, saya juga berusaha seperti itu. Jadi setiap ada kematian, ada hajatan dan lain-lain, itu saya selalu hadir kalau saya tidak berhalangan. Tetapi dengan cara seperti itu pun, kalau yang sudah didasari dengan rasa benci, tetap akan mencaci gitu loh. Prosesnya masih butuh Iya. waktu. Itu masih butuh waktu. Cuman menurut saya itu wong desa wong kampung itu dipangkulin lah. Itu yang harus kamu sabar. Dan yang perlu nun saya tidak menggurui ya, tapi yang perlu kita ingat jenengan ini pemenang loh. Jadi istilah pemenang itu pemenang itu yang mengukir sejarah. Siapa yang pernah menang itulah sejarah mau ditanamkan. Nama-nama jenengan nanti akan tertanam itu. Oh, periode tahun sekian sampai sekian ini kepemimpinan desa ini. Dan itu kan terpatri loh. Dan itu akan menjadi sejarah di desa itu. Jadi memang itu sangat penting. Saya sih sangat senang ya munculnya generasi muda seperti sampean yang tentunya pemikirannya lebih cepat ya. Kinerjanya juga lebih cepat. Komunikasinya juga enak. Ini saya nggak coba jangan bayangkan loh. Saya misalnya Nun Sewu ini ada kades. Nun Sewu, mohon maaf ya kalau ada. Tapi insya Allah nggak ada ini. Misalnya kades ada yang umur 150 tahun, ngono ae lah. Ngomong ngono. Iya tak? Terus tak ajak ngomong gini bingung juga loh bro. Iya toh? Kesannya nanti mungkin dan lain sebagainya, menggurui apa lancar dan sebagainya itu. Jadi itu. Oke, untuk hal yang mungkin dalam ke depan dalam waktu jangka pendek menengah panjang atau dirangkum dari ketiga hal itu, apa yang akan diperbuat untuk masing-masing desa, Cek? Kalau saya memang di desa kami itu tidak ada PADES-nya Pak. Tidak ada PADES. Sama sekali ya? Sama sekali. Jadi untuk mengadakan kegiatan sana sini itu memang belum bisa. Nah, harapan kami tahun depan ini kita sudah diberi wewenang penuh untuk mengalokasikan dana desa. Kita buat ke BUMDes. Nah, BUMDes ini nanti biar menciptakan PADES untuk desa. Rencana insya Allah tahun 2023 pariwisata Pak. Pariwisata. Saya mau menggarap pariwisata. Desa wisata ya. Sebetulnya tahun ini 2022 sudah ada set plan-nya. Cuman sudah jadi semua sih set plan dan lain-lain. Tetapi karena kemarin ada Perpres 104 itu akhirnya kita urungkannya. Sebentar, Perpres 104 mengenai apa inti? PLTDD. Oh. PLTDD kan bantuan langsung tunai itu ya. 40% ya. 40% dari dana desa. Ya karena memang corona ini ya. Corona Iya, memang sangat. pandemi. Jadi Tapi kayaknya untuk ke depan insya Allah sudah mulai dihilangkan atau diperkecil lah mungkin bisa ya mungkin ya. di harapan kami seperti itu Pak, karena untuk mencari bantuan dari dinas kalau kita belum muncul desanya juga akan susah. Harapan kami kalau dana desa bisa kita kelola untuk pariwisata di desa kami, paling enggak kita udah muncul, nah nanti dinas baru bisa melirik. Sebentar, untuk pariwisata andalannya bocorannya apa nih? Boleh tahu nggak nih? Iya, mau kita jadikan pemandian. Jadi pemandian. mau bangun kolam renang di sana Pak. Air hangat atau biasa? Enggak, air biasa dulu ya. Air pegunungan ya. Air pegunungan. Cuman tempatnya memang menurut saya potensial sekali. Potensial sekali. Sudah ada investor? Belum sebenarnya. Kalau saya melepaskan udah ada Pak. Tetapi kalau ketika saya lepaskan, desa nanti dapat apa? Ya, karena kemarin kita hitung-hitungan dikontrak 50 tahun Pak. Desa cuma dikasih 10%. Padahal nominalnya nggak besar. Nah ini nanti desa mau dapat apa kan gitu. Alhamdulillah teman-teman Karang Taruna, terus pengurus BUMDes, alhamdulillah juga pengurus UMKM di Kabupaten Pati. Nah ini yang membawa kontribusi sangat lumayan untuk
BUMDes di desa kami. Dan desa kami sekarang udah ada wifi, jadi pegang wifi. Jadi kita ada server di desa, terus kita salurkan ke warga. Nah, dan ini kita bukan subsidi, talangan, dana talangan. Jadi warga ini ambil wifi sama desa cukup bayar 100.000 sudah kita pasang. Padahal habisnya kan 800.000. Nah, ini bisa diangsur setiap bulannya 20.000, Pak. Jadi bayar. itu Telkom ya, resmi? Iya, resmi. Jadi kalau resmi nggak ada masalah. Saya khawatirnya kalau enggak nanti repot juga itu. Enggak, resmi. Gitu. Jadi ya luar biasa. Warga kalau mau pasang wifi cukup bayar 100.000, untuk sisanya diangsur setiap bulan sekalian bayar bulanannya itu tadi. Seperti itu. Jadi biasa. memang dana BUMDes yang tersisa dari periode sebelum saya kita manfaatkan untuk itu. Dan alhamdulillah setiap bulan sudah ada dana masuk sekitar 2,5 juta bersih, Pak, untuk PADes-nya. Tapi belum banyak juga karena kita memang programnya programnya belum maksimal. Gitu. Jadi Tanjung Sari Tologowungu ya ini ke depan untuk desa wisata, dan tak lihat tadi untuk pemberdayaan SDM itu, wifi termasuk SDM ya. Kita kan memberikan satu stimulus ya ke mereka-mereka itu yang mudah-mudahan nanti secara jangka panjang akan terasa juga itu, Jack. Dari Klumpit mungkin ada hal strategi ya, ibarat dengan ini playmakernya ini ya. Ibarat itu ada sesuatu yang dicanangkan gitu, Pak Agus, monggo. Kalau di sana itu repot juga kan. Masalahnya juga nggak ada PAD. Terus lokasi yang kayak Pak Jaki itu tidak ada. Tidak ada. Terus Nun sewu, bilang nggak ada itu juga relatif juga, Mas. Gini, contoh, saya dulu termasuk yang gagas untuk Perda Desa Wisata. Era saya itu, saya juga banyak kok. Itu saya keliling ke 4 kabupaten ya untuk sosialisasi masalah itu, juga termasuk mencari solusi mengenai masalah itu. Jadi contoh, tapi memang susah. Tapi kalau Kades bisa. Jadi misalnya, jadi kan daerah pegunungan juga, Mas, itu. Yang khas apa sih di sana itu? Saya tuh tertarik loh. Misalnya satu kampung, tapi sekampung itu setiap depan rumah itu ada mangga, misalnya pohon mangga. Mangga satu item aja ditembak, mangga misalnya, tembak jebret, terus ada lahan juga untuk petik dan lain sebagainya. Jadi maksud saya itu kalau bilang nggak ada, jangan idenya itu jangan waduh di sana nggak ada, nggak gitu juga. Tapi solusi gitu, Mas. Mungkin ada alternatif yang lain. Kan di sana itu manggis. Manggis Ya. Kan masih tertentu toh, dalam kawasan berapa hektar itu. Coba ekspor ke sana, Pak. Iya. Ada yang khusus ekspor ke. Iya. Berarti kan tanahnya oke. Tanahnya nggak ada masalah. Subur. Kenapa nggak setiap depan rumah? Coba, apa nggak asik? Pohonnya tinggi. Takut. Sana kan ada angin juga. Manggisnya tinggi. Lu manggis emang tinggi tuh? Tinggi, Pak. Pohonnya besar. Ya 30-25 meter. Kalau gitu berarti ya bikin kawasan ya. Iya. Tapi belum ada rencana untuk itu. Sudah. Tapi sudah. repotnya gini, untuk wisata kayak gitu, kan sekarang itu posisinya manggisnya tinggi. Misalnya kita ambil sendiri, kan jarang yang berani untuk naik. Terus pengepul dari warga kami juga sudah banyak. Jadi dari orang-orang yang misalnya orang sana kan ekonomi lemah, bon dulu. Iya. Tapi sebenarnya kalau cari bibit itu di dinas-dinas terkait bisa, Mas. Bahkan saya juga bisa bantu lah kayak gitu. Nanti arahkan kemana bisa kayak gitu. Tapi memang nggak banyak. Kalau untuk pohon-pohon keras itu biasanya banyak. Tapi kalau untuk pohon buah itu memang tertentu. Tapi ada. Kalau manggis itu peninggalan Dampo Awang dulu, Pak, ceritanya. Sekarang masih ada. Enggak, manggisnya itu mangkas itu besar, manis, apa gimana itu? Dulu Dampo Awang itu kan katanya yang punya kapal yang nenggor Gunung Rawa itu, Pak. Ya, kan artinya tumpah. Bibitnya tumpah. Di situ sampai ya. Di Klumpit gitu katanya. Terus di sana di lereng Gunung Muryo ya. Itu ada banyak sekali bibit-bibit dan tanaman buah. Kayak manggis tadi. Jadi itu mitos-mitos kayak gitu kan bisa dijadikan sesuatu gitu. Manggis itu kan katanya buah jujur. Begitu kita lihat di bukanya itu, misalnya 5, dalamnya masih 5. Gitu. Kan juga buat
kulitnya bisa untuk obat herbal juga. Ya, banyak yang penelitian yang mungkin kesana membuktikan juga. Tapi itu butuh waktu lama, Pak, untuk Waktu, tanamin. ya. Minimal 5 tahun atau 6 tahun berbuah. Oke. Mungkin akan kita jadwalkan ke depan ya untuk sowan ke desa panjenengan, kita explore ya. Nanti kita berhadapan real di depan karena kita ada 2 kita podcast yang di tempat maupun yang keluar. Nanti kapan lah kita jadwalkan supaya lebih dekat dengan teman-teman di sana. Nanti kita juga akan main di S3 News-nya, terus S3 TV-nya, pastinya ke depan. Saya pikir itu ya teman-teman. Saya terima kasih rawuh panjenengan dan dengan segala kerendahan hati. Saya mungkin ada kesan-kesan untuk ada harapan untuk S3 TV sebagai penutup. Terima kasih. Harapan kami S3 TV ini akan menjadi sarana untuk kita menyampaikan aspirasi, Pak. Jadi kalau kita menyampaikan aspirasi lewat seperti ini kan sambil guyonan, enak. Mungkin lebih bisa diterima gitu. Ya, amin. Gitu. Jadi memang program-program seperti ini kita harapkan lah untuk depannya. Lebih ke arah milenial. Ya. Mungkin Mas sebagai penutup harapannya sama ya. Tapi untuk kami harapan kami lebih cenderung ini buat Bapak ya, mencari ide-ide kayak Bapak tadi Mantan bisa memberi aspirasi kepada kami, bisa memberi tuntunan kepada kami, khususnya untuk warga sekitar. Ya, dengan silaturahmi insya Allah itu akan dibukakan oleh Tuhan. Padahal kita kadang-kadang nggak paham loh. Tapi indalalai, oh ya itu masuk. Itu ya, terima kasih teman-teman rawuhnya di tempat kami. Tunggu kunjungan kami ke tempat panjenengan dan sepenting salam S3 sedulur Sugiarto Salawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan teman-teman.